Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Iso Laila Sari MPD selaku dosen mata kuliah IPA, pada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan serta nikmat yang diberikan kepada kita. Kedua, sholawat serta salam kita tunjukkan pada beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Di sini kami dari kelompok 7 presentasikan dari kelompok kami yang berjudulkan listrik sederhana. Adapun dari kelompok 7 yaitu 1 Wiwit Puji Lestari, 2 Wahyu Dwianto, 3 Abdul Halim Athaillah, 4 Nila Juliana. Listrik sederhana. A. Listrik dan arus listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Sedangkan arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi disebut kutub positif dan tempat berpotensial rendah disebut kutub negatif. B. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah sakelar dan lampu. Sakelar adalah alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara. 1. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. 2. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Alat listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterainya. 3. Rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. C. Konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut dengan konduktor. Umumnya terbuat dari logam seperti tembaga, besi, aluminium, seng, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda penghantar arus listrik yang buruk disebut dengan isolator. Umumnya terbuat dari bahan bukan logam seperti plastik, kayu, udara, kertas, air, dan sebagainya. D. Sumber-sumber listrik. 1. Batu baterai. Batu baterai atau baterai kering terdiri atas wadah seng yang berisi campuran sel minyak, serbuk arang, batu kiwi, serta batang karbon. 2. Akumulator atau aki. Aki atau baterai basah terdiri atas lempengan logam, timbal, dan timbal peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam dan sulfat. 3. Dinamo dan generator. Dinamo dan generator terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet U. Ketika kepala dinamo berputar, kumparan akan turut berputar. E. Manfaat dan bahaya energi listrik. Manfaat energi listrik
Energi listrik berubah menjadi energi kalor atau panas. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik menjadi energi gerak. Daya energi listrik. Di antara kerugian yang paling besar adalah hubungan singkat atau konsleting yang dapat mengakibatkan kebakaran. Penghematan energi. 1. Menggunakan listrik seperlunya. Menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi, misalnya setrika. Tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun pagi. Kemagnetan dan disusun oleh Nur Hafifah, Melia Kamila, dan Ida Rifatul Himah. Pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi benda-benda tertentu yang berada di sekitarnya. Magnet berasal dari kata magnetisa, yaitu nama di daerah di Asia. Sekitar 4.000 tahun lalu ditemukan batu yang memiliki sifat dan menarik besi atau baja dan campuran besi lainnya. Batu tersebut akhirnya diberi nama magnet. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak mendengar kata magnet dan selalu berkonotasi menarik benda. Magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Daerah ini berada pada ujung-ujung magnet dengan kekuatan magnet yang paling besar berada pada kutub di kutubnya. B. Jenis-jenis magnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Magnet alam, yakni magnet yang ditemukan di alam. Bumi adalah magnet alam terbesar. Oleh karena itu, bumi memiliki kutub utara dan kutub selatan sebagai ujung magnetnya. Magnet alam dapat ditemukan pada bebatuan yang mengandung unsur magnet. Batuan yang dapat menarik benda dari besi itu disebut dengan magnet alam. 2. Magnet buatan, yakni magnet yang sengaja dibuat oleh manusia dan berdasarkan sifat kemagnetannya. Magnet dibagi menjadi dua, magnet tetap atau permanen dan magnet sementara atau tidak tetap. Selanjutnya, magnet berdasarkan bahan yang digunakan. Magnet dapat dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama, tipe magnet campuran. Contoh, magnet alkomat, magnet alniko, dan magnet trigonal. Yang kedua, tipe magnet keramik atau magnetur, yang terbuat dari serbuk ferit dan bersifat keras serta gaya tarik yang kuat. Yang ketiga, tipe magnet besi lunak atau stalo, yang terbuat dari besi dan silikon. Yang terakhir, tipe magnet melindung atau momental yang terbuat dari nikel, besi, tembaga, dan malam. C. Bagian-bagian magnet. 1. Kutub magnet. Magnet memiliki dua kutub. Hal ini bisa dibuktikan jika magnet dicelupkan ke dalam serbuk besi. Bagian yang paling banyak ditempeli serbuk besi maka disebut tempat kutub magnet. Yang kedua, sumbu magnet, yakni garis-garis yang menghubungkan antara dua kutub magnet. Yang ketiga, magnet elementer atau magnet-magnet kecil. Magnet lebih kecil dari atom. Sebuah benda akan bersifat magnet jika magnet-magnet elementernya terdapat gaya tolak-menolak. Itulah sebabnya pada ujung-ujung magnet terdapat gaya magnet paling kuat, sedangkan bagian tengahnya lemah. D. Medan magnet. Pengertian medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang gaya tarik atau tolaknya masih dirasakan oleh magnet lain. Medan magnet terdiri dari garis-garis fluks imajiner yang berasal dari partikel proton yang bermuatan listrik yang bergerak atau berputar secara garis besar. Secara garis besar ada dua jenis magnet. Berdasarkan medan magnet yang tercipta, yakni magnet permanen dihasilkan dari alam dan elektromagnet tercipta karena arus listrik yang mengalir. Bentuk medan magnet. 1. Medan magnet pada kawat lurus. Medan magnet pada kawat panjang yang dialiri arus listrik berbentuk lingkaran konsentris mengelilingi kawat tersebut. Nomor 2. Medan magnet pada kawat berbentuk loop.
Arus listrik yang mengalir menghasilkan medan magnet berpusat pada bagian tengah dibandingkan pada bagian luar loop. Yang ketiga, medan magnet pada magnet batang. Arus listrik menghasilkan bentuk garis tertutup. Yang keempat, medan magnet pada solenoid. Yang kelima, medan magnet pada bumi. Benda-benda yang ditarik magnet. Benda-benda yang dapat ditarik magnet diklasifikasikan menjadi 3 bagian, antara lain yaitu benda yang mengandung bahan ferromagnetik, yakni bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya nikel. Nomor 2, benda yang mengandung bahan yang paramagnetik, yakni bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet, contoh platina. Yang ketiga, benda yang mengandung bahan diamagnetik, yakni bahan yang ditolak lemah oleh magnetik, contoh natrium klorida. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan atau kata, kami dan teman-teman kami akan mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.